Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya lah, maka kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mengikuti kajian tentang perspektif Al-Quran dan hadis terhadap keyakinan kepada malaikat dan kitab Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, dan iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada malaikat ini maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan meyakini bahwa mereka merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Iman kepada malaikat ini didahulukan daripada iman kepada Nabi dan Rasul. Hal ini dikaitkan dengan salah satu fungsi utama malaikat, yaitu sebagai penyampai wahyu Allah kepada nabinya. Tugas malaikat di sini yaitu mengurus alam semesta ini sesuai iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk melaksanakan perintahnya dan tidak melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah. Beberapa nama malaikat yang kita wajib tahu ada 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, malaikat Atid, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Mungkar dan Nangkir, serta malaikat Raqib. Selain tahu namanya, sebaiknya kita juga tahu tentang tugasnya. Salah satunya malaikat Jibril, yaitu sebagai penyampai wahyu dari Allah kepada Rasulnya. Lalu berapakah jumlah malaikat? Jumlah malaikat ini tidak terbatas, hanya 10 saja. Jumlah mereka sangat banyak. Hal ini telah diterangkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu, yakni malaikat, melainkan Dia sendiri. Di antara dalil yang menunjukkan banyaknya bilangan malaikat dan tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan Baitul Ma'mur, yaitu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Baitul Ma'mur berada di langit yang ketujuh, setentang dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari dikunjungi sebanyak 70.000 malaikat. Kemudian mereka tidak akan kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hikmah iman kita kepada malaikat yaitu: 1. Kita tidak menjadi takabur dengan amal soleh. 2. Kita dapat menghindari keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, membuat kita sadar dan yakin adanya alam gaib yang kita tidak tahu. Kemudian kita menjadi semangat berbuat kebaikan karena kita yakin ada malaikat yang mencatat, dan hikmah-hikmah yang lain. Iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah, berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan dalam pedoman hidup. Sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk mengimani beberapa kitab Allah, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi-isi pokok kitab Allah ada 3, menyangkut hukum iktiqodiyah, yaitu hukum tentang keyakinan. Yang kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum tentang akhlak. Dan yang ketiga yaitu hukum amaliyah, hukum tentang amal perbuatan. Cara beriman kita kepada kitab Allah yaitu kita harus mengimani bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan itu benar-benar dari Allah. Yang kedua, mempercayai berita-berita yang terkandung di dalam kitab Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulunya. Yang ketiga, kita mengamalkan hukum-hukum yang tidak terhapus dari kitab
terdahulu serta ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Hikmah beriman kepada kitab Allah yaitu kita bisa menjadikan kitab itu sebagai pedoman agar kita tidak berselisih paham dalam menentukan kebenaran. Yang kedua, kitab tersebut dapat memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian hati manusia akan menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan serta hikmah yang lain. Iman kepada malaikat dan kitabnya dituangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang menjelaskan tentang Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, dan kepadamu-lah tempat kami kembali. Selain itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 juga diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya itu orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalam hadis dijelaskan bahwa dengan beriman kepada malaikat dan kitab Allah, maka dapat memperkuat rasa keimanan kita kepada Allah dan membuat kita semakin yakin akan datangnya pertolongan dari Allah, serta dapat menghindari dari sifat takabur dan menghindari keinginan untuk berbuat dosa. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.